Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa pengertian dari doa syafaat? Apa sih arti doa syafaat ini? Ya. Saudaraku, jadi kata syafaat itu diekspresikan dalam bahasa Inggris dari kata intercession, ya. Bisa berarti pengantaraan atau perantaraan, ya. Pengantara atau perantaraan. Ya mungkin dengan simple berdiri di antara dua orang. Berdiri di antara dua orang. Jadi pendoa syafaat itu adalah seseorang yang datang mendekat dan berdoa di hadapan Allah untuk menggantikan posisi orang lain. Berarti di sini kita berdoa bukan untuk kita lagi. Maka dalam pokok-pokok doa di doa berantai itu kita tidak fokus kepada kepentingan kita, kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain. Jadi doa syafaat itu bukan bicara tentang kebutuhan pribadi kepada orang lain, orang Kristen, orang-orang yang belum percaya, kepada negara, ya, bangsa, politik, segala hal. Nah itu implikasinya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kerja dari teks Yunani kata syafaat itu dari endiusis. Itu artinya bertemu dengan seseorang, mendekat untuk berbicara dengan akrab. Jadi kata ini bukanlah doa syafaat dalam arti yang diterima dari istilah itu, tapi lebih menunjuk kepada suatu pendekatan kepada Allah dalam doa yang bebas dan akrab. Jadi esensinya sama dengan tadi bahasa Inggris. Jadi bagaimana kita mendekat, mewakili orang lain, ya, orang lain untuk kita bawa kepada Tuhan masalahnya. Nah dasar teologinya apa? Jadi jelas Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ya sumber inspirasi bagi kita. Ya, Tuhan Yesus digambarkan dalam Perjanjian Baru sebagai pendoa syafaat utama. Dan karena itu semua doa orang Kristen menjadi syafaat saat dinaikkan kepada Allah melalui dan oleh Kristus. Jadi waktu kita berdoa, Yesus itu syafaat kita, nyampaikan ke Bapa. Nah saudaraku, jadi Yesus menjembatani jurang antara kita dan Allah ketika dia mati di salib. Itu maknanya juga. Nah, dua ayat dasar coba kita pikirkan, kita baca. Saya tampilkan ayatnya. Saudaraku ya, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Nah, menarik soal. Kalau kita belajar kitab Ibrani, memang kitab Ibrani kitab yang boleh saya anggap misterius, karena penulisnya tidak jelas. Ada begitu banyak penafsir yang ada yang berkata ini yang menulis Paulus, ada yang berkata ini menulis adalah Timotius, bahkan Apolos. Tidak jelas karena memang tidak ada nama penulisnya gitu. Tapi ada yang berkata lebih condong kepada Paulus yang menulisnya karena gayanya hampir sama gitu. Tapi enggak juga. Nah, yang jelas dan pasti surat Ibrani ini surat yang berbicara tentang apa? Bicara tentang kondisi orang-orang Kristen dengan latar belakang Yudaisme, latar belakang agama Yahudi yang sedang diperhadapkan dengan hal, saudaraku, mau apa? Mau ikut Tuhan sepenuhnya atau kembali ke agama Yudaisme, agama Yahudi. Jadi mereka sedang mengalami di persimpangan jalan. Nah, karena itu sang penulis banyak memasukkan saudaraku dasar-dasar
pemahaman yang seringkali menjadi isu di kalangan agama Yahudi. Masalah imam, masalah korban, masalah persembahan. Nah, saudara, ini sesuatu yang menarik. Nah, dalam ayat yang kita baca di sini juga penulis Ibrani mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Kita tahu ya, orang Israel memiliki imam besar yang terus turun-temurun dari siapa? Tidak sembarangan menjadi imam. Ya, tidak sembarangan menjadi imam. Harus dari keturunan Harun. Tidak boleh dari yang lain. Dari anak Harun, cucu Harun, terus turun-temurun. Namun sekarang penulis Ibrani ya menjelaskan, ketika kita ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, in Christ, kita diingatkan, dikatakan sekarang kita punya imam besar agung. Digambarkan yang telah melintasi semua langit. Bahkan dijelaskan namanya Yesus anak Allah. Nah, Yesus anak Allah. Nah karena itu kalau kita sadar bahwa kita punya imam besar yang bernama Yesus yang sudah mati, dikatakan melintasi langit, sudah ada di sorga sana. Marilah dikatakan kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita ini. Kita pegang keyakinan ini. Jadi saudaraku, ini menjadi dasar bagi kita. Jadi kita tidak sendirian, yang menjadi pendoa syafaat sebenarnya adalah Yesus. Dia yang mengganti kita. Bicara tentang imam, itu maksudnya apa? Imam itu membawa pesan. Jadi kita menyampaikan pesan kepada imam, dan imam menyampaikan pesan kepada Allah. Nah itu fungsinya. Dan Yesus lakukan itu. Bahkan sesuatu yang menarik dari ayat ini dikatakan ayat 15. Imam besar ini yang sudah melintasi langit, sudah ada di sorga sana, pernah dulu sebelum naik menjadi manusia. Sehingga dalam ayat 15 dikatakan dia turut merasakan kelemahan kita. Nah, saya tebalin sebenarnya itu konteksnya, Yesus itu bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Jujur, sehebat apapun imam besarnya orang Yahudi, dia tidak dapat memuaskan hati seluruh manusia karena ada keterbatasannya. Tapi Yesus tidak. Nah, ini hal yang perlu kita pahami. Sehingga dikatakan Yesus ini beda dengan imam besarnya orang Yahudi. Imam besar ini dia pernah datang ke dunia, dia pernah menjadi manusia, bahkan dia turut merasakan segala kelemahan manusia. Tidak seperti imam besar yang gak mungkin dapat turut merasakan. Diberikan catatan, Yesus pernah dicobai. Nah, kita bisa lihat kata dicobai. Begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh Yesus. Perlakuan dari murid juga, dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Namun ada catatan lagi, ia tidak berbuat dosa. Jadi betul-betul Yesus memenuhi persyaratan yang luar biasa. Nah, berdasarkan keyakinan ini, pengakuan iman inilah, saudaraku, jadi apapun masalah kita, apapun beban kita, bagaimanapun beratnya pergumulan kita, dalam ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Karena kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Artinya, bawalah setiap beban kita, karena dia tidak pernah tidur. Selalu ada di tengah-tengah pergumulan kita. Bawalah setiap masalah kita. Dan ada targetnya apa? Supaya kita menerima rahmat, yaitu kemurahan Tuhan, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa saja? Pertolongan kita pada waktunya. Biarlah kita belajar hari ini saja. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa kita bawakan kepada Tuhan. Dan jangan kita merasa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Nah, saudaraku, yang kedua, kita lihat Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca 2, 3.
Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi karena darah Yesus, kita bisa datang kepada Bapa. Sehingga kita bisa memanggil ya Abba, ya Bapa. Kenapa? Kematian Yesus di atas salib dikatakan apa? Darah Yesus itu bicara tentang kematiannya di salib. Kematiannya itu membuka jalan. Jadi ada akses untuk datang kepada Allah. Nah, ini dasar-dasar teologi yang menguatkan kita. Mengapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu membuka hati kita untuk memiliki hati untuk berdoa? Karena kita punya imam besar yang agung. Puji Tuhan, saudara. Nah, ini sebuah pengajaran bagi kita. Rupanya setelah kita memahami ini, kalau kita melihat ayat lain ya, misalnya 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita adalah imamat rajani. Imam rajani. Kita adalah imam, pengantara juga. Nah, jadi karena perantaraan Yesus, kita sekarang juga dapat menaikkan syafaat atas nama orang Kristen lainnya. Jadi kita bisa berdiri ya antara orang lain dengan Tuhan. Kita sampaikan itu bagi yang terhilang ya. Ya, saudaraku, kita memohon kepada Allah untuk kebutuhan orang lain, bahkan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu doa yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, coba kita lihat 1 Timotius 2 ayat 1. Sama-sama kita baca. 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat ini menarik untuk kita baca. Saya baca ulang. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah apa saudaraku? Permohonan. Yang kedua, doa syafaat. Yang ketiga, dan ucapan syukur untuk siapa? Semua orang, bukan untuk kita, malah untuk semua orang. Nah, kita coba eksegesi ini. Yang pertama, kata pertama, pertama-tama. Ungkapan pertama-tama ini tidak berkaitan dengan kepertamaan tentang waktu. Ini bukan bicara tentang waktu, tetapi kepertamaan tentang kepentingan. Jadi ketika diungkapkan pertama-tama aku menasehatkan, ini bicara tentang pentingnya. Jadi apa yang akan dibicarakan dalam ayat ini merupakan sesuatu yang sangat urgensi, yang sangat penting bagi Paulus untuk disampaikan kepada kita, yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Dan dikatakan tadi untuk semua orang. Ini berarti kita harus berdoa untuk semua orang. Ya, saudaraku yang saya kasih. Karena kita belajar hari ini ya, kita berdoa untuk semua orang. Berarti kita harus berdoa untuk semua orang. Kita tidak boleh membatasi doa-doa kita hanya untuk kepentingan diri kita, untuk keluarga kita, atau hanya untuk teman kita. Belajar. Kerap kali ya anak-anak rohani, bahkan cucu rohani. Nah, saudaraku, ini hal yang menarik. Bahkan ada orang-orang yang minta maaf, yang ada yang mengganjel, atau ada hal-hal yang saya lihat dia itu maaf tanda petik saya anggap bermasalah, bahkan pernah melukai saya. Tapi ketika saya mendengar dia ada problem walaupun dia tidak minta, saya doakan. Tapi tolong ya, bukan doakan untuk cepat mati atau celaka ya, doakan untuk yang baik. Jadi perhatikan satu. Jadi berdoa untuk semua orang itu bukan karena orang itu baik dengan kita, termasuk musuh kita. Dalam Matius pasal 5 kita diajar, jadi orang yang tidak kita sukai, orang yang melukai kita, doakan. Saudaraku, ini hal yang menarik. Nah, unsur-unsur apa yang ada dalam doa syafaat? Kita bisa belajar dalam Daniel pasal 9. Saya kira ayatnya nggak usah dibacakan, ini inti Bapak Ibu Saudara bisa mengamati saja.
Ya, ada 7 unsur dalam doa syafaat. Ini penting. Tapi ini bukan PA ya. Saya cuma ingin berikan contoh dari Daniel pasal 9. Apa saja yang ada dalam doa syafaat? Pertama, ya, doa kita itu merupakan respon terhadap firman Tuhan. Daniel ungkapkan itu, dia baca firman Tuhan. Itu tanggapan kita terhadap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajar kepada kita untuk mendoakan orang lain, bagaimana kita meresponi firman Tuhan ini? Walaupun saya atau saudara punya alasan tidak mau mendoakan orang. Kalau saudara tahu firman Tuhan, minta untuk mendoakan orang lain, ini contoh respon. Kita belajar merespon, Tuhan berkati dia. Ya, tolong dia. Saudaraku yang saya kasih. Yang kedua, diwarnai dengan kesungguhan. Daniel sampai puasa tidak makan. Ini wujud orang yang sungguh-sungguh. Yang lalu HCP, saya dengar kabar ketika saya lihat mereka kerja, ya, kerja pasang untuk di ruangan basement. Saudaraku, saya bilang, Andi, tanya dulu. Mereka mau saya berikan makan. Jawabannya apa? Puasa. Saya bilang, kebetulan. Saya bilang ke mereka, padahal saya niat mau beli makan untuk mereka. Datang lagi, puasa. Iya om, nanti saya baru buka. Ya udah, ada saya sekarang mau tak belikan makan. Pujitan mereka, sekarang aja om. Enggak juga, mereka betul puasa. Jadi artinya sungguh-sungguh. Yang ketiga, penyangkalan diri. Nah ini paling berat. Ya, berkata tidak kepada diri itu sesuatu yang gak gampang. Artinya apa? Kita sebenarnya gak suka dengan cara begitu, tapi kita berkata tidak dengan yang tidak kita suka. Misalnya orang tersebut, untuk apa didoakan? Bisakah kita menyangkal diri? Nah dari Daniel kita melihat di mana dia mau mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia yang berdosa juga. Yang keempat, secara tidak egois, ini saya katakan tadi, mengidentifikasikan diri dengan umat Allah. Dia menyatukan dirinya dengan orang banyak umat Allah. Ini kesungguhan juga saya katakan. Yang kelima, diteguhkan dengan pengakuan dosa. Ini penting, unsur ini perlu ada. Jadi misalnya kita berdoa, tapi tolong kalau doakan orang, jangan nih, kalau saya sih secara pribadi etika ya, jaga perasaan orang. Ketika kita besuk dengan orang, misalnya seseorang, jangan mudingin, kamu sakit karena ada dosa. Jangan. Mungkin kita diberikan penglihatan, mungkin kita diberikan kemampuan untuk melihat kondisi orang tersebut. Mending dengan bijaksana ya, jangan menghakimi orang ya. Nah ini hal yang perlu dipahami ya. Lalu yang keenam, bergantung pada karakter Allah. Kita paham Allah itu kudus ya. Kita bagaimana kita bisa memahami karakter Allah. Allah itu kasih, Allah itu maha kuasa. Nah, sehingga doa-doa yang kita panjatkan harus selaras dengan karakter. Yang ketujuh, jelas waktu kita berdoa syafaat, semuanya kita kembalikan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini sebuah kebanggaan. Kemarin malam, Senin malam saya membaca di story-nya salah seorang teman kita. 2 PPT dari khotbah sore. Memang khotbah sore saya revisi, jadi lebih bagus terarah. Beliau foto kesimpulannya dengan terus konklusinya, terus masukkan di story. Terima kasih Pak Pendeta. Saya sangat terharu. Saya rasakan Tuhan dimuliakan seperti itu kan, jadi berkat bagi orang lain. Itu contoh. Jadi apapun kita lakukan, kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, sekarang apa implikasinya sih? Nah, setelah kita melihat dari Daniel 7 unsur yang ada itu, seperti Daniel, kita harus datang kepada Allah atas nama orang lain. Tuhan, saya bawa doa untuk si A, ya. Nah, dengan apa? Dengan sikap hati yang hancur dan penyesalan. Jadi bukan sekedar maaf ya, bahkan dingin suasananya. Tuhan, Engkau tolong si Budi dalam kondisi begini-gini. Tapi hati kita gak ada sesuatu yang membawa si Budi itu betul-betul membutuhkan Tuhan.
Saya tidak saudara mengajak emosional, nangkuk dan nangis gitu, enggak juga. Seperti bagaimana saudara merasakan bagaimana penderitaan budi ada dalam diri saudara, bawa kepada Tuhan. Nah ini, sikap ini perlu ada, hati yang hancur dan penyesalan, mengakui ketidaklayakan diri dan dengan penyangkalan diri. Contoh dari Daniel. Daniel tidak mengatakan saya berhak, ini dari kesimpulan Daniel 9 ya. Saya berhak untuk menuntut ini dari Engkau ya Allah. Ya, karena saya adalah salah satu dari pendoa syafaatmu yang khusus dan terpilih. Sombong banget. Kita ini bukan apa-apa. Kalau sampai doa-doa kita terjawab, kita ini bukan, kita cuma alat. Ya kan? Jangan seperti ini ya. Tapi Daniel tidak mengatakan itu. Dia berkata apa? Saya orang berdosa. Dia mengidentifikasikan dirinya ya dengan umat Allah. Saya orang berdosa. Dan akibatnya apa? Saya tidak berhak menuntut apa-apa. Bisakah? Inilah kerendahan hati. Dan inilah sikap orang yang memuliakan Tuhan. Nah, sebagai konklusi, doa syafaat yang sejati bukan hanya ya mencari kehendak Allah dan penggenapannya, namun supaya itu digenapi baik menguntungkan kita atau tidak, apapun harganya bagi kita. Kita tidak mempersoalkan, kita cuma alat membawa doa-doa itu kepada Tuhan. Kita tidak ingin cari keuntungan apa. Jangan sampai ya doakan orang lain berharap nanti kalau dia doanya dijawab minta jatah. Kita bukan apa-apa ya. Doa syafaat yang sejati ya mencari kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita. Jadi intinya apa? Menjadi pendoa syafaat berarti kita siap memberi, tidak menuntut apa-apa. Itulah pengorbanan. Yesus menjadi contoh kan? Jadi contoh, dia rela mati menjadi jembatan bagi kita. Bisakah kita menjembatani orang lain? Next time saya akan membagi tentang doa syafaat. Bagaimana Abraham dengan Allah tawar-menawar tentang keponaannya. Berkaitan erat dengan penghukuman Sodom dan Gomora. Sesuatu yang menarik. Ya, next time kita akan kupas itu. Kiranya yang saya bagikan menolong kepada kita. Satu, jadilah pendoa syafaat yang betul-betul tulus dengan sikap yang sungguh seperti yang dipraktekkan oleh Daniel. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita ya.